Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Widi. Sekarang kita udah masuk di pertengahan bulan April. Ya kalau video ini udah kalian tonton artinya udah masuk di akhir April ya. Ya semoga yang lagi kerja dilancarin, yang sekolah bilangin tuh males-malesnya, yang lagi kuliah, yang lagi tugas akhir, dipermudah jalannya sampai wisuda. Semua aktivitas kalian dilancarin ya guys. Dan yang paling penting sehat-sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemarin tuh gue sempet nemu satu kisah menarik tentang sebuah legenda yang melatar belakangi peradaban manusia di muka bumi. Jujur, gue pribadi baru denger tentang cerita ini. Nah, akhirnya gue riset tuh dan menemukan banyak sumber di internet. Kalau dari kalian di sini ada yang lebih paham, lebih ngerti tentang alur ceritanya, mungkin udah ada yang pernah riset gitu ya. Ada yang udah pernah diskusi juga tentang studi kasusnya mungkin yang lebih komprehensif, lalu menemukan nantinya penyampaian gua ada yang keliru atau ada yang kurang, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Yuk kita mulai aja diskusi di kelas pertama. Sesuai di judul, hari ini gue mau ajak kalian untuk discuss tentang bangsa Nisnas. Jadi gini, di beberapa literatur Timur Tengah disebutkan bahwa dahulu kala hiduplah sebuah bangsa atau peradaban atau makhluk yang bernama Nisnas. Penggambaran mereka nih aneh banget guys. Mereka cuma punya satu mata, satu tangan, satu kaki. Jadi gampangnya mereka itu manusia biasa, tapi versi setengah badan aja. Tapi jujur bukan itu poinnya. Yang menarik di sini buat gue pribadi, yaitu suku Nisnas ini atau bangsa Nisnas ini sudah ada jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Yes, sebelum manusia pertama ada di muka bumi. Jadi bisa dibilang bangsa Nisnas ini adalah bangsa yang awal banget mendiami bumi. Dan ini bukan mitos ya. Bahkan disebutkan di beberapa teks-teks kuno, manuskrip kuno, dan juga bahkan banyak mendapatkan validasi dari ulama-ulama klasik bahwa bangsa Nisnas ini memang mendiami bumi jauh sebelum itu, jauh sebelum adanya Nabi Adam. Nah, disebutkan dari yang gue tahu ya, Nabi Adam sendiri aja ada di bumi atau diturunkan ke bumi itu 5000 tahun sebelum Masehi. Jadi disebutkan oleh beberapa ulama-ulama klasik bahwa bumi dulunya diisi oleh makhluk-makhluk cerdas sebelum adanya khalifah pertama yaitu Nabi Adam. Nah, bangsa Nisnas ini bukan cuma sekedar omong kosong makhluk halus yang ngumpet di hutan atau mereka yang tinggal di dasar-dasar samudra. Bukan kayak gitu. Jadi mereka ini beneran manusia. Mereka membangun peradaban mereka membangun kota-kota mereka sendiri. Bahkan dikatakan bangsa Nisnas inilah yang membangun kota Atlantis dan juga Lemuria guys. Yang kita ketahui sekarang udah nggak ada ya, udah lenyap dua kota itu. Dan dikatakan juga peradaban mereka ini canggih banget guys. Teknologinya sudah maju, kota-kota mereka juga udah modern gitu ya. Yang gue nggak menemukan informasi lebih lanjut modern di sini seperti apa. Apakah seperti kita sekarang udah banyak gedung-gedung gitu ya? Itu gue nggak menemukan. Tapi dikatakan bahwa peradaban mereka ini udah modern mungkin untuk di zaman itu ya gitu. Kalau yang gue tangkap. Namun mereka ini diketahui bangsa yang serakah. Mereka membuat kerusakan di bumi. Mereka memerangi bangsa-bangsa mereka sendiri, kemudian eksploitasi alam, dan ya pada akhirnya mereka dianggap menjadi ancaman bagi bumi itu sendiri. Dan lo tahu siapa yang ngeberesin mereka? Ya, dari beberapa cerita bilang Azazil, atau yang di masa depan kita sebut dengan iblis. Jadi Azazil ini diutus oleh Tuhan untuk
menyudahi peradaban bangsa Nisnas karena mereka dianggap sudah lalai dan sudah melampaui batas gitu guys. Barulah setelah itu diciptakanlah Nabi Adam sebagai pengganti mereka menjadi khalifah di muka bumi. Intermezzo sedikit guys. Jadi di literasi Islam sendiri, ini yang gue tahu ya, penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah pengganti bangsa Nisnas di muka bumi itu sempat mendapat kecaman atau sempat ditentang lah gitu oleh para malaikat. Karena dulu kan penghuni alam semesta ini cuma Allah dan malaikat gitu ya. Nah, salah satu dari malaikat yang paling keras menentang penciptaan ini, penciptaan khalifah, adalah Azazil. Kenapa? Karena Azazil menganggap, atau para malaikat ya, menganggap sudah cukuplah mereka menjadi penghuni alam semesta. Mereka mengabdikan diri mereka hanya untuk menyembah pada Allah, dan yang paling penting mereka tidak membuat kerusakan di muka bumi, tidak mengeksploitasi alam, tidak melakukan kekerasan, tidak memerangi bangsa mereka sendiri ya, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan ya kembali lagi ya guys, Allah lebih tahu yang tidak kita ketahui. Dan hal inilah yang pada akhirnya melatar belakangi Azazil dikutuk menjadi iblis karena cuma dia sendiri nih yang membangkang atas perintah Allah untuk menyembah kepada Nabi Adam. Jadi cuma Azazil yang gak mau sujud kepada Nabi Adam. Dan hal ini juga yang pada akhirnya menjadi sejarah yang melatar belakangi iblis meminta penangguhan kepada Allah sampai hari kiamat untuk terus menggoda anak cucu Adam. Allah bilang, kalau saya sudah ciptakan, kalian semua harus sujud. Mendengar kalimat khalifah, iblis tahu, ini kalau diciptakan berarti akan jadi pemimpin di muka bumi. Berarti dia sebagai kandidat pemimpin di muka bumi nanti terhapus, nggak bisa. Dan ini alasan utama kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam. Lalu apa yang tersisa dari bangsa Nisnas? Yang membuat gue berpikir keras adalah kalau memang bangsa Nisnas ini pernah ada dan hidup sebelum kita, apa yang mungkin jadi tanda-tandanya, dan apakah mereka meninggalkan mungkin semacam artefak atau situs-situs tertentu gitu ya yang masih bertahan sampai hari ini. Nah, jadi pernah nih guys muncul cerita dari negeri-negeri gurun, ini negeri Timur Tengah gitu ya, bahwa penduduk mereka banyak atau seringkali mendengar suara batu merintih di malam hari. Ini gue nggak tahu ya merintih seperti apa, tapi memang dikatakan bahwa mereka mendengar suara seperti ada suara yang muncul dari dalam batu ya, seperti suara rintihan seseorang, kurang lebihnya begitu. Nah, suara-suara ini muncul di titik-titik lokasi di mana dipercaya bangsa-bangsa Nisnas ini dikuburkan atau dikurung ya, atau masih hidup. Nah, ternyata bukan cuma dari Arab aja guys. Muncul juga cerita serupa dari penduduk-penduduk di Afrika dan juga Asia Tengah. Asia Tengah ini ya mencakup Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Georgia, dan lain sebagainya ya, yang kita tahu memang di sana masih banyak gurun. Muncul cerita tentang makhluk-makhluk aneh berbentuk setengah badan tapi dengan pergerakan yang lincah dan cepat gitu guys. Nah, ini pernah juga dari beberapa sumber yang gue baca, pernah nih di tahun 1973 sekumpulan ilmuwan yang sedang melakukan penelitian menemukan sebuah artefak kuno berusia lebih dari 3000 tahun di kota Tushpa, Turki. Artefak ini berbentuk mirip seperti roket, jadi seperti kerucut ya guys, berbentuk bulat di bagian bawah dan mengerucut ke atas, lancip di bagian atasnya. Nah, digadang-gadang artefak ini adalah salah satu peninggalan dari bangsa Nisnas. Gue pribadi percaya kadang legenda itu nggak muncul serta-merta dari sesuatu yang kosong guys, nggak muncul dari omong kosong atau dari cerita asal ceplos orang-orang aja gitu. Bahkan istilah kabar burung itu bisa disebut kabar burung karena katanya itu legenda dari burung hudhud yang ditugaskan oleh Nabi Sulaiman untuk memata-matai istana Ratu Balkis.
Jadi dia datang dengan membawa kabar. Nah itulah yang cikal bakal jadi istilah kabar burung gitu ya. Dan bisa jadi bangsa Nisnas ini nggak cuma sekedar cerita horor aja, tapi juga pengingat bagi kita. Tadi kan disebutkan bahwa mereka ini berbentuk atau memiliki sosok yang cuma setengah tubuh aja. Yang bisa jadi itu juga sebuah lambang gitu ya guys, bahwa kalau kita serakah, maka kita akan kehilangan sisi utuh dari diri kita sendiri. Dan kalau lo memerangi bangsa lo sendiri, memerangi kemanusiaan, itu sama aja lo sedang ngancurin bentuk dari kemanusiaan itu sendiri. Dan ya di zaman sekarang gue ngerasa udah banyak sih yang kayak gitu ya. Tadi juga digambarkan gini, bahwa ada yang menyebutkan bangsa Nisnas ini memiliki tubuh yang besar. Sebagian juga beranggapan mereka ini raksasa, punya sayap juga. Dan mungkin juga ini jadi metafora. Ya kita kerja siang malam, cari validasi, debat sana sini, besar kepala. Tapi ya sebetulnya isinya kosong atau setengah aja gitu guys. Atau bahkan kita ini Nisnas 2.0. Jadi apakah bangsa Nisnas ini nyata, beneran ada dan pernah hidup di masa lalu? Ya gue gak bisa mastiin ya, karena mereka nggak ada diriwayatkan di hadis-hadis, di Al-Quran juga nggak ada. Hanya cerita turun-temurun yang mengakar selama ribuan tahun. Jadi memang ini semacam cerita yang hidup selama berabad-abad lamanya. Dan itu udah cukup sih jadi pertanyaan buat gue ya pribadi. Karena memang sampai sekarang pun masih diperdebatkan mengenai keaslian atau kebenaran dari bangsa Nisnas ini. Dan bahkan juga dikatakan sebetulnya ini cuma dongeng aja guys. Dongeng dari orang-orang dulu, dan kebetulan ditemukan beberapa bukti nih. Ya yaitu artefak-artefak itu tadi ya. Gue juga pernah sih nemu beberapa kali konten di TikTok yang ngepost tentang barang-barang atau benda-benda masa lalu, kayak artefak-artefak gitu yang menampilkan teknologi canggih. Kayak contohnya waktu itu gue pernah lihat ada laptop lah dari batu gitu ya, batu tapi dalam bentuk laptop. Terus ada juga perempuan yang lagi nenteng tas atau mungkin kayak koper. Terus ada juga alat penyelam, diving atau astronot, dia kurang lebih seperti itu. Apakah itu benar atau mungkin rekayasa AI? Oke, kita sampai di akhir kelas. Ya terlepas dari benar atau enggaknya keberadaan bangsa Nisnas, cerita ini cukup menarik sih guys untuk dibahas. Gue sendiri sering muncul di pikiran-pikiran gitu ya. Dulu tuh dinosaurus beneran ada atau enggak? Dan dulu tuh kehidupan sebelum ada Nabi Adam kayak gimana ya di bumi gitu. Penduduknya kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana, gitu-gitulah. Bahkan gue juga sempat kepikiran tentang teori Big Bang. Yang mungkin nanti selanjutnya kita bahas khusus satu video aja untuk teori Big Bang ya. Atau kalau kalian juga punya cerita-cerita aneh lain yang mungkin lucu atau seru untuk dibahas, boleh drop di komen, kita bahas di minggu depan. Makasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Friendly reminder untuk dukung gue dengan cara klik tombol subscribe, nyalain juga loncengnya jadi kalian tahu kalau nanti ada video baru dari gue. Like video ini kalau kalian suka, share sebanyak-banyaknya ke keluarga besar kalian, ke teman-teman tongkrongan, ke pasangan juga boleh. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @fishmang. Gue pamit undur diri guys. Wassalamualaikum, peace out.